Lu Ming menantikan garis keturunan kedua. Saat garis keturunan itu dibangunkan dari tubuhnya, tidak seperti garis keturunan 9 naga, yang dibangunkan oleh esensi darah 9 naga. Saat energi yang melonjak mengalir masuk, cakra garis keturunan kedua bersinar semakin terang. Energi dalam garis keturunan 9 naga akhirnya akan habis. Beberapa menit berlalu, garis keturunan kedua bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Di atas 4 cakra perak asli, cakra kelima terbentuk. Garis keturunan keduanya telah naik ke tingkat kelima tingkat raja. Ketika garis keturunan kedua mencapai tingkat kelima kelas raja, kabut pada prasasti itu tampaknya telah sedikit menipis, tetapi kata-kata pada prasasti itu masih belum jelas. Dia hanya bisa samar-samar memahami 3 kata. Pada saat itu, ledakan keras terdengar dari dalam tubuh Lu Ming. Aura yang sangat kuat membubung ke langit dan meledakkan lubang besar pada api primordial 3 warna di atas kepalanya. Lu Ming menerobos ke tahap awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat 8 dalam sekali jalan. Pada saat ini, energi sisa pil akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Bas! Lu Ming membuka matanya dan 2 berkas cahaya keluar dari matanya, mencapai jarak ratusan meter. Leluhur bela diri tingkat 8, terlalu kuat. Lu Ming merasakan ki esensial di tubuhnya yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya dan sangat gembira. Tidak hanya itu, bahkan kedua jenis meridian darah tersebut telah ditingkatkan ke tingkat kelima tingkat raja. Ini telah menyelamatkan banyak esensi darah Lu Ming. Terlebih lagi, 9 garis keturunan naga telah naik 3 level berturut-turut, dan kekuatan melahapnya lebih dari 10 kali lebih kuat. Ketika digunakan, pengaruhnya terhadap orang lain juga akan sangat meningkat. Pil macam apa itu? Itu hanya sedikit residu, tapi mampu meningkatkan kultivasi dan garis keturunanku dengan kecepatan yang gila-gilaan. Betapa menakutkannya jika itu adalah pil utuh. Memikirkan hal ini, Lu Ming buru-buru melihat ke atas. Telur batu seukuran kepala manusia mengambang di sana, memancarkan cahaya yang kuat. Tidak seperti sebelumnya, telur batu itu dipenuhi dengan ki kehidupan yang kuat, tidak seperti sebelumnya, yang hanya ada sedikit saja. Telur apa ini? Dia sebenarnya mampu menyempurnakan seluruh pil. Ini terlalu menakutkan. Lu Ming berteriak dalam hatinya. Dia hanya memurnikan sedikit residunya dan dia hampir meledak. Jika seluruh pil dikonsumsi, Lu Ming yakin dia akan meledak seketika. Sedangkan untuk telur batu sebenarnya sudah dimurnikan secara keseluruhan. Itu benar-benar jahat. Kekuatan hidup di dalam telur batu menjadi semakin kuat. Apa isinya? Tidak mungkin menetas, kan? Lu Ming berpikir sendiri dan memandangi telur batu itu dengan penuh harap. Sayangnya, dia kecewa. Setelah telur batu memancarkan cahaya terang, ia segera terdiam. Bahkan gejolak kehidupan menjadi sunyi. Itu tidak menetas, tapi memurnikan seluruh pil tanpa esensi mengambang. Tidak mungkin. Lu Ming tercengang. Pada saat ini, telur batu itu perlahan melayang turun dan mendarat di depan Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangannya tetapi tidak bergerak. Mengapa ini begitu berat? Lu Ming mulai mengerahkan kekuatannya dan mengeluarkan ki esensialnya pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, telur batu itu perlahan diangkat oleh Lu Ming. Bukankah ini terlalu berat? Sebelumnya, hanya sekitar 1 juta jin, tapi sekarang setidaknya 10 juta jin. Lu Ming sangat terkejut. Telur jenis apa ini? Itu sangat berat. Mengumpulkan, Lu Ming punya ide. Dia ingin menyimpan telur batu itu di kuil tertinggi, tetapi telur batu itu ada di tangannya dan tidak bergerak sama sekali. Mustahil, itu tidak bisa diterima. Lu Ming terdiam. Dia terus mencoba tetapi menyerah setelah beberapa saat. Sebelumnya, masih bisa disimpan di kuil tertinggi. Namun, sekarang, ia bahkan tidak bisa menyimpan kuil tertinggi, apalagi cincin penyimpanan. Itu sama sekali tidak berguna. Jangan bilang padaku bahwa aku harus membawa telur batu yang beratnya 10 juta jin ini dan berjalan-jalan secara acak di masa depan. Kalau begitu aku akan sangat lelah. Mata Lu Ming terbuka lebar, menatap telur batu itu. Dia terdiam. Namun, dia tidak tega membuang telur batu itu. Telur batu ini terlalu aneh. Ini mungkin memiliki asal-usul yang luar biasa. Lu Ming tidak tega menyerah. Bas! Saat ini, telur batu di tangan Lu Ming bergerak. Itu memancarkan cahaya redup dan terbang beberapa putaran di udara. Di saat yang sama, ukuran telur batu mulai menyusut dengan cepat.
Pada akhirnya, ia menyusut hingga seukuran ujung jari dan mendarat di sehelai rambut Lu Ming di samping telinganya. Itu tergantung di rambutnya dan berayun, tapi dia tidak bisa merasakan beban sama sekali. Ini juga berhasil. Mata Lu Ming hampir keluar dari rongganya. Setelah beberapa saat, dia sangat gembira. Ini juga bagus. Dia telah memecahkan sebuah masalah besar. Sekarang, orang-orang dari Istana Iblis Bawah Tanah, tunggu aku. Lu Ming mendongak, matanya bersinar. Segera, Lu Ming berjalan ke sisi Tungku dan mendaki gunung. Ada formasi prasasti di sini, jadi dia tidak bisa terbang. Lu Ming seperti monyet, memanjat dinding Tungku. Ketika dia memasuki api primordial 3 warna, telur batu di rambutnya bersinar redup dan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Api primordial 3 warna tidak berpengaruh pada Lu Ming. Segera, Lu Ming melewati lapisan api dan kembali ke peron. Di atas, tidak ada orang lain. Orang-orang dari Istana Iblis Bawah Tanah pasti mengikuti kedua rantai itu dan memasuki terowongan di depan. Lu Ming pindah. Dia menginjak rantai besi dan berlari ke seberang. Ketika dia mencapai sisi berlawanan, dia berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa mil, Lu Ming merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Tekanan di sekitarnya telah hilang dan Lu Ming bisa terbang lagi. Bas! Sosok Lu Ming langsung dipercepat puluhan kali lipat saat dia bergegas ke depan. Setelah beberapa napas, mereka bergegas melewati lorong yang panjang dan sebuah teriakan datang dari depan. Cepat! Cepat! Gali ramuan spiritual ini. Beberapa di antaranya sudah punah di dunia luar. Jika kita membawa mereka kembali ke sekte dan menjualnya, nilainya akan beragam. Sebuah suara kasar terdengar. Dari suaranya, itu adalah suara pemuda jangkung dari Istana Iblis Bawah Tanah. Bas! Sosok Lu Ming berlari keluar dan padang rumput luas mulai terlihat. Padang rumput itu lebarnya beberapa ratus mu. Di padang rumput, ada berbagai macam tumbuhan spiritual. Ada level 1, level 2, level 3, dan hingga ramuan roh level 4. Ada bermacam-macam, penuh vitalitas, dan beberapa di antaranya memiliki bentuk aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ini benar-benar ladang herbal. Namun, dia tidak menemukan jejak ramuan spiritual level 5. Itu kamu. Saat Lu Ming bergegas keluar, dia secara alami memperingatkan orang-orang dari Istana Nether Demon. Lebih dari 20 pasang mata memandang Lu Ming secara serempak. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka terkejut. Nak, kamu jatuh ke dalam api primordial 3 warna dan kamu tidak mati. Anda Fei Shi berseru dengan tidak percaya. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Lu Ming tersenyum tipis dan matanya menjadi dingin. Haha nak, aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau tidak punya otak. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk melarikan diri dari api primordial 3 warna, tetapi karena Anda telah melarikan diri, Anda tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, kamu datang ke sini untuk mati. Kamu satu-satunya di dunia. Yu Feishi tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh dengan penghinaan. Tertawalah, tertawalah sesukamu. Sebagai orang yang sekarat, tidak masalah jika Anda tertawa lebih lama lagi. Lu Ming tersenyum dingin. Berat, kaulah yang akan mati. Bas! Dengan teriakan dingin, cahaya pedang menebas ke arah Lu Ming. Seorang ahli di puncak alam leluhur bela diri tingkat 7 mulai bergerak. Ini adalah salah satu ahli terkuat di Istana Iblis Bawah Tanah, selain kamu Fei Shi. Dengan budidaya di puncak alam leluhur bela diri tingkat 7, dia telah bertarung dalam 3 pertempuran sebelumnya dan bahkan lebih kuat dari kera terbang. Ruangan itu bergetar saat cahaya pedang menyala. Yang pertama, pada saat ini, Lu Ming bergumam pelan. Dengan gerakan tangannya, ki esensialnya mengembun menjadi tombak panjang dan dia langsung mencambuknya ke arah lawannya. Bang! Saat tombak panjang itu menyapu, cahaya pedang itu hancur seperti tahu. Tubuh tombak itu menghantam ahli dari Istana Iblis Bawah Tanah dengan keras. Bang! Dalam sekejap, mata pria itu melotot. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum seluruh tubuhnya meledak. Daging, darah, tulang, dan tulang semuanya distimulasi oleh energi dan menembus para ahli Istana Iblis Bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati-hati! Orang-orang dari Istana Iblis Bawah Tanah mula-mula terkejut, kemudian kekacauan pun terjadi. Ki sejati di tubuhnya meletus,
menghalangi pelindung daging dan tulang yang menembus. Puff, puh, seolah-olah peluru mengenai tubuh mereka. Seketika, lebih dari selusin murid Istana Iblis Bawah dengan budidaya yang lebih lemah memiliki lubang berdarah di tubuh mereka. Mereka jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Feishi meraung tidak percaya. Dalam satu gerakan, dia langsung membunuh seorang pejuang seni bela diri Grandmaster 7 dan puncak tahap ketiga, dan energi yang tersisa dapat melukai lebih dari selusin ahli secara serius. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dia tidak bisa melakukannya. Saya harus berterima kasih untuk ini. Dengan bantuan api primordial 3 warna, saya mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan tingkat kultivasi saya meroket. Lu Ming menatap Mu Feishi dan tersenyum tipis. Cek? Tidak, itu tidak mungkin. Yu Feishi meraung, sulit menerimanya. Dia ingin membunuh Lu Ming, tetapi pada akhirnya, dia membantu Lu Ming dan membiarkannya mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia ini? Memikirkan hal ini, dia sangat tertekan hingga dia ingin menjadi gila. Mati, Lu Ming berteriak dengan dingin. Ledakan. Sosoknya bergerak dan dia maju selangkah. Langkah menghentak surga 9 naga. Kekuatan yang tak terbayangkan muncul dari kaki Lu Ming. Blokir, blokir. Yu Feishi meraung dan bergabung dengan 5 atau 6 orang yang tersisa untuk melawan dengan sekuat tenaga. Namun, di bawah serangan Lu Ming, semuanya sia-sia. Bang, bang, bang. Selain Yu Feishi, murid istana Yumo lainnya berteriak saat tubuh mereka meledak, termasuk mereka yang terluka. Mengaum, 9 garis keturunan naga terbang keluar dan melahap esensi darah semua orang. Situasi Yu Feishi tidak jauh lebih baik. Di bawah serangan Lu Ming, banyak tulangnya patah dan dia tergeletak di tanah seperti lumpur. Ah, bagaimana mungkin? Yu Feishi meraung, tidak sanggup menahannya. Lu Ming sebenarnya mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja karena dia dan malah membunuhnya. Ini sungguh konyol. Dia benar-benar ingin mengaum ke langit dan bertanya mengapa surga memperlakukannya seperti ini. Disebut apakah itu? Kamu bisa berangkat, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas sinar tombak terbang keluar, menusuk tenggorokan Mu Feishi. Lu Ming sekarang berada di tahap awal alam Grandmaster seni bela diri tingkat 8, mendekati tingkat kelima. Membunuh Mu Feishi dan yang lainnya semudah memotong rumput. Setelah membunuh Mu Feishi, dia melahap esensi darahnya dan menyimpan cincin penyimpanan murid Istana Iblis Bawah. Segera, Lu Ming mengamati sekelilingnya. Ada berbagai macam tumbuhan spiritual di sekitar ladang herbal. Namun, semuanya berada di level 1, level 2, level 3, dan yang tertinggi adalah level 4. Meskipun ada beberapa tumbuhan spiritual yang sangat langka, levelnya terlalu rendah. Bagi Lu Ming, itu tidak banyak berguna. Mengapa tidak ada ramuan spiritual level 5? Lu Ming merenung dan kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan batu terbang bawah. Dia sangat gembira saat melihatnya. Di dalam cincin penyimpanan Yu Feishi, ada lebih dari selusin ramuan spiritual level 5 yang mengeluarkan aroma obat yang kuat. Bukan karena tidak ada ramuan roh level 5 di sini, tapi ramuan itu sudah digali oleh Yu Feishi dan yang lainnya. Dia melihat lagi ramuan spiritual tingkat rendah. Kemudian, Lu Ming mengambil tindakan dan memetik ramuan spiritual tingkat 4. Adapun ramuan spiritual tingkat rendah, Lu Ming tidak mau mengambil tindakan. Bahkan jika ada beberapa yang lebih langka di dunia luar, Lu Ming bukanlah seorang alkemis dan tidak tahu cara menanam tumbuhan. Dia memperkirakan mereka akan mati setelah menggalinya selama jangka waktu tertentu. Setelah memetik ramuan spiritual tingkat 4, Lu Ming bergerak dan bergerak maju. Di ujung ladang jamu, ada sebuah lorong. Lu Ming berlari ke lorong dan menghilang. Pada saat ini, ada istana perunggu besar di kedalaman reruntuhan. Gerbang istana perunggu tertutup rapat. Ada 4 patung kecil di gerbang. Mereka adalah Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise. Tingginya sekitar 1 meter. Saat ini, ada lebih dari 100 orang berkumpul di depan patung perunggu. Kayu Coldflow, Ye Tianan, Wu Hui, dan lainnya semuanya ada di antara mereka. Namun, saat ini, mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan, terutama kayu Coldflow, Ye Tianan,
dan yang lainnya. Seluruh tubuh mereka terluka dan napas mereka pendek. Adapun tiga kekuatan, awalnya mereka memiliki lebih dari 100 orang, tetapi sekarang mereka hanya memiliki beberapa lusin orang yang tersisa. Orang lain yang hadir semuanya adalah murid istana Nether Demon yang mengenakan jubah hitam. Mereka mengepung kayu Cold Flow dan yang lainnya. Yu Feiyu, kami telah memberimu kunci relik ini. Sekarang, bisakah kamu melepaskan kami? Kayu Cold Flow memandang pemimpin istana iblis bawah. Orang ini adalah orang yang paling kuat di istana iblis bawah, kamu Feiyu. Melepaskanmu, hanya ada 3 kunci rahasia 4 simbol, dan kita masih kekurangan kunci rahasia macan putih. Sebelum 4 kunci rahasia dikumpulkan, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Kamu Feiyu mencibir, kami sudah mengatakan bahwa kunci macan putih tidak ada pada kami. Kayu Cold Flow mengertakkan gigi. Saya tidak peduli tentang itu. Anda masuk bersama. Anda tidak dapat memasuki aula perunggu ini tanpa 4 kunci. Anda sebaiknya tetap di sini. Yu Feiyu berkata dengan acuh tak acuh, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sial, kamu Feiyu, jangan melangkah terlalu jauh. Anda telah membunuh begitu banyak orang dari ketiga pihak kami. Sekarang kami telah memberi Anda kuncinya, Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda. Ye. Tianan meraung. Hehe, Yu Feiyu mencibir dan berkata dengan tatapan mengejek, aku mengganggumu, lalu kenapa? Bisakah kamu menolak? Di dunia ini, yang lemah tidak mempunyai hak untuk berbicara. Saat ini, nasibmu ada di tanganku. Apakah aku melepaskanmu atau tidak tergantung suasana hatiku, mengerti? Yu Feiyu menatap kayu Cold Flow, Ye Tianan, dan yang lainnya, nadanya penuh arogansi. Terkikik. Han Liumu mengertakkan gigi, matanya merah. Penghinaan yang tiada taraf memenuhi hati mereka, dan mereka hampir meledak. Namun, mereka tahu bahwa jika melawan, mereka akan mati. Jadi, mereka hanya bisa menanggungnya. Yu Feiyu melirik kayu Cold Flow dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, lalu berhenti memperhatikan mereka. Dia melihat ke lorong di sebelah kiri dan mengerutkan kening. Yu Feishi masih belum tiba. Ini membuatnya sedikit tidak senang. Apa yang kamu lakukan Feishi? Menghabiskan begitu banyak waktu untuk menangani anak kecil, orang ini semakin tidak bisa diandalkan. Seorang pria muda berhidung besar berkata di sampingmu Feiyu. Mungkin karena suatu hal, kata orang lain. Dia tidak mungkin dibunuh, kan? Hehe, kakak senior Feiyu, biarkan aku pergi dan lihat apa yang terjadi. Pemuda berhidung besar itu mencibir. Kamu Feiyu mengangguk. Kakak muda Feiye, pergi dan periksa. Lihat apa yang terjadi. Temukan junior brother Feishi dan minta dia untuk membawa kunci macan putih sesegera mungkin dan temui kami. Ya, pemuda berhidung besar itu menangkupkan tinjunya dan hendak pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, tidak perlu, adik-adikmu tidak akan bisa datang. Siapa ini? Pemuda berhidung besar, Yu Feiye, berteriak dingin. Yu Feiyu dan yang lainnya mau tidak mau melihat ke terowongan di sebelah kiri. Seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun keluar. Lu Ming, saudara Lu, kayu Cold Flow, Ye Tianan, dan yang lainnya berseru ketika mereka melihat pemuda ini. Pemuda itu adalah Lu Ming. Dia mengikuti jalan di ladang tanaman obat dan datang ke sini. Ketika dia tiba, dia mendengar percakapan antara Yu Feiyu dan yang lainnya. Itu kamu, nak. Kamu masih hidup. Pemuda berhidung besar itu berteriak dengan dingin. Tentu saja aku masih hidup. Apakah kamu buta? Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan mencaci maki. Kamu menang. Nafas pemuda berhidung besar itu terhenti. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, nak, sepertinya kamu Feishi dan yang lainnya tidak menemukanmu. Mereka membiarkanmu melarikan diri, tapi kamu menerobos masuk ke sini. Ini benar-benar takdir, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Cepat, serahkan kunci macan putih dan aku bisa memberimu kematian cepat. Pemuda berhidung besar itu menegur dengan ekspresi sombong dan angkuh. Tadi ada pria besar yang sombong sepertimu. Pada akhirnya, saya mengirimnya dalam perjalanan. Sepertinya aku akan mengirimmu ke sana juga. Lu Ming tersenyum tipis, niat membunuh muncul di matanya. Apa, kamu membunuhmu Feishi? Saya ingin melihat seberapa berharganya Anda.
Pemuda berhidung besar itu maju selangkah. Cahaya pedangnya menyala dan cahaya pedang dingin menebas kepala Luming. Itu secepat kilat. Pada tahap awal leluhur bela diri tahap 8, pemuda berhidung besar ini tidak kalah dengan Anda Feishi. Dengan jentikan jarinya, tombak penakluk iblis muncul di tangannya. Luming hendak mengayunkan tombaknya. Saat ini, telur batu yang tergantung di rambutnya tiba-tiba terbang keluar dan berubah menjadi seukuran kepala manusia. Ia langsung mengabaikan cahaya pedang dan bergegas melewatinya, lalu menghantam wajah pemuda berhidung besar itu dengan keras. Tepatnya mengenai hidung pemuda berhidung besar itu. Kaca, terdengar suara yang membuat gigi sakit. Pemuda berhidung besar itu menjerit dan jatuh ke tanah. Suara mendesing. Telur batu itu terbang kembali dan melayang di depan Luming. Itu memantul seperti bola nakal. Dia tampak sangat bersemangat. Ini sialan. Luming lidahnya keluh dan tercengang. Yu Feiyu, Cold Flowwood, dan yang lainnya juga tercengang. Ini berhasil juga. Batu macam apa ini? Luming melempar batu dan melukai pemuda berhidung besar itu dengan satu pukulan. Harta macam apa ini? Saat itu, pemuda berhidung besar itu tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan. Itu sungguh mengerikan. Wajahnya berlumuran darah, dan area sekitar hidungnya telah benar-benar ambruk. Bahkan fitur wajahnya pun tidak terlihat dengan jelas. Semua orang berkeringat dingin saat mereka menonton. Sungguh tragis. Telur batu ini Gu. Mata Luming berbinar. Dia mengulurkan tangan untuk memegang telur batu itu, tapi dia tidak menyangka telur itu akan begitu hidup. Ia melompat beberapa kali di udara dan mendarat di bahu Luming. Luming tidak bisa merasakan beban apapun. Haha, telur batu ini sangat cerdas. Apa itu? Luming semakin penasaran. Dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh pilnya belum terbuang percuma. Ayo kita serang bersama. Hati-hati dengan telur batu itu. Yu Feiyu memberi perintah dan melihat telur batu di bahu Luming dengan ekspresi serius. Dia tidak yakin bisa mengalahkan pemuda berhidung besar itu dengan satu serangan. Bas, bas. Dalam sekejap, para murid Istana Iblis Kegelapan mengepung Luming dan memandangi telur batu itu dengan ketakutan. Tidak ada seorang pun yang ingin diserang. Adapun Luming, mereka mengabaikannya. Adapun kayu Cold Flow dan yang lainnya, mata mereka bersinar dengan harapan. Mereka putus asa. Meskipun Luming telah tiba, mereka masih tidak memiliki banyak harapan. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur Luming mirip dengan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk menandingi banyak ahli dari Istana Iblis Bawah Tanah. Namun, mereka tidak menyangka Luming tiba-tiba melempar telur batu dan melumpuhkan pemuda berhidung besar itu dengan satu pukulan. Hal ini memberi mereka harapan. Telur batu di bahunya bersinar. Bas! Tiba-tiba, telur batu itu terbang lagi dan menghantam seorang jenius seni bela diri Grandmaster 7 dan jenius itu terkejut. Dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan garis keturunan dan ki sejatinya meledak tanpa mempedulikan nyawanya, mengeluarkan lebih dari selusin pertahanan. Namun, itu sia-sia. Bang! Telur batu itu langsung melewati pertahanan tersebut dan menghantam kepala pemuda itu. Pemuda itu berteriak ketika kepalanya terbelah seperti semangka. Dia jatuh ke tanah dan mati. Pembunuhan sekali pukul. Semua orang tersentak, terutama mereka yang berasal dari Istana Iblis Bawah Tanah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan kamu Feiyu terkejut dan takut. Bas! Setelah telur batu itu membunuh satu orang, ia terbang kembali ke bahu Luming dan melompat dengan penuh semangat. Ayo serang bersama. Telur batu itu hanya bisa menangani satu orang dalam satu waktu. Ayo serang bersama dan bunuh bajingan ini. Telur batu itu akan menjadi tidak ada pemiliknya, dan kita tidak perlu takut lagi. Kamu Feiyu berteriak, membunuh, membunuh. Sebanyak 70 hingga 80 murid Istana Yumo menyerang Luming. Segera, 70 hingga 80 pedang ki menyelimuti Luming dari segala arah. Ruang itu segera mendidih dan menjadi kacau balau oleh pedang ki. Kekuatan 70 hingga 80 orang jenius yang menyerang bersama terlalu mengejutkan. Maka kalian semua akan mati. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan, ledakan, meridian darah kedua meledak, menyebabkan kekuatan Luming meningkat pesat. Di saat yang sama, garis keturunan 9 naga terbang keluar, membuka mulutnya, dan meraung.
Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dan menyelimuti para murid Istana Iblis Bawah. Dia langsung tercengang. Ark, tidak bagus, kekuatan garis keturunanku akan meninggalkan tubuhku. Esensi darahnya tidak stabil, akan segera keluar dari tubuhku. Murid Istana Nether Demon mengeluarkan raungan ketakutan. Dalam sekejap, cahaya pedang menjadi kacau. Sekarang kultivasi Luming telah meningkat pesat, dan 9 garis keturunan naganya telah meningkat 3 tingkat berturut-turut, betapa menakutkannya kekuatan melahapnya. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Luming hampir kehilangan kendali atas kekuatan meridian darahnya dan dilahap. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatan tempur mereka. 9 naga menginjak-injak langit. Pada saat itu, Luming melemparkan 9 naga langkah menapaki surga. Ledakan, seluruh ruangan bergetar, lalu, bang, bang. Para murid Istana Iblis Bawah Tanah meledak seperti ubi busuk, dan esensi darah mereka terbang ke mulut 9 naga. 81 orang. Dengan tendangan ini, total 81 orang tewas. Hanya kamu Fei Yu dan 2 murid Istana Iblis Bawah Tanah lainnya yang masih hidup. Mereka bertiga setidaknya berada di alam leluhur bela diri tingkat 8, tetapi mereka semua setengah mati. Bahkan kamu Fei Yu pun sama. Jenius nomor 1 dari Istana Iblis Bawah Tanah telah mencapai pertengahan alam Grandmaster bela diri tingkat 8. Kekuatan tempurnya bahkan telah melampaui kejeniusan dalam 3 pertempuran. Namun, tendangan Luming masih membuatnya terluka parah. Dia berlutut di tanah dan muntah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Fei Yu berteriak histeris, seolah dia sudah gila. Dia merasa sulit menerima semua ini. Hanya dalam satu gerakan, kelompok paling elit dari Istana Iblis Bawah Tanah semuanya telah mati. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Saat itu, ketika para murid Istana Iblis Bawah menggunakan jimat pemusnahan bayangan untuk mengirimkan gambar, Luming jauh dari sekuat itu. Mungkinkah Luming menyembunyikan kemampuannya? Yu Fei Yu mengira dia sedang bermimpi. Saudaraku, biarkan aku pergi. Saya mohon Anda membiarkan saya pergi. Saya bisa memberikan semua yang saya miliki. Kamu Fei Yu berteriak. Dia tidak ingin mati, dia tidak ingin mati sama sekali. Dia adalah ahli terkuat di antara generasi muda di Istana Iblis Bawah Tanah. Di masa depan, dia pasti akan mewarisi posisi Istana Master Istana Iblis Bawah Tanah dan menjadi penguasa wilayah yang luas. Dia akan menguasai gunung dan sungai yang luas, ratusan juta warga, dan keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa menanggung kematian ketika masa depan cerahnya ada di hadapannya? Apa wajah dibandingkan dengan kehidupan? Melepaskanmu. Setelah aku membunuhmu, semua harta bendamu akan tetap menjadi milikku. Luming mencibir. Tidak, jangan bunuh aku. Saya tahu sebuah harta karun. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu alamat harta karun itu. Kamu Fei Yu berteriak. Di sampingnya, Cold Flowwood, Ye Tianan, dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan perasaan yang rumit. Yu Fei Yu, yang dulunya begitu tinggi dan perkasa serta mengendalikan hidup dan mati mereka, sekarang memohon belas kasihan seperti anjing pesek di depan Luming. Dunia berubah begitu cepat, sungguh menakjubkan. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan. Di dunia bela diri Dao, yang kuat berkuasa. Hanya yang kuat yang bisa mendominasi segalanya. Tidak mengherankan jika sebagian besar prajurit bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk meningkatkan budidaya mereka. Harta karun. Mata Luming berkedip, kalau begitu beritahu aku alamat harta karun itu. Dia berkata, berjanjilah untuk melepaskanku dulu, lalu aku akan memberitahumu lokasi harta karun itu. Yu Fei Yu berteriak, matanya berkedip-kedip. Melihat Luming sepertinya tertarik pada harta karun itu, harapan muncul di hatinya. Dia sedang memikirkan cara bernegosiasi dengan Luming. Tapi di saat berikutnya, whoosh, sinar cahaya tombak melesat keluar dan menembus jantung Yu Fei Yu. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan hati Yu Fei Yu hingga berkeping-keping. Mengapa? Yu Fei Yu meraung putus asa. Matanya melotot seperti ikan mati, penuh rasa tidak percaya. Dia tidak tahu mengapa Luming ingin membunuhnya secara tiba-tiba. Bukankah dia sudah pindah? Mari kita tidak membicarakan apakah yang Anda katakan itu benar atau apakah harta karun itu ada.
Sekalipun ada harta karun seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak ingin meninggalkan masalah di masa depan untuk diri saya sendiri karena harta karun yang tidak diketahui. Sebuah suara samar keluar dari mulut Lu Ming. Yu Feiyu meraung enggan dan berhenti bernapas. Setelah itu, sosok Lu Ming melintas dan dia membunuh murid-murid istana Nether Demon yang tersisa. Pada saat yang sama, dia tidak melepaskan cincin penyimpanan dan esensi darah. Di sampingnya, kayu Cold Flow, Ye Tianan, dan yang lainnya tercengang. Lu, kakak Lu, terima kasih atas bantuanmu. Pohon Cold Flow melangkah maju dan menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Lu Ming. Tidak banyak, aku hanya melakukannya sambil lalu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia berjalan menuju pintu aula perunggu. Cold Flow Wood dan yang lainnya mengawasi dari belakang, bukan mengikuti. Lu Ming berjalan ke pintu dan melambaikan tangannya. 4 kunci muncul di tangannya. Lu Ming tidak mengembalikannya ke kayu Cold Flow dan yang lainnya. Dia mendapatkannya dari Mu Feiyu dan itu secara alami menjadi rampasan perangnya. Dia tidak berbaik hati mengembalikannya ke kayu Cold Flow dan yang lainnya. Bas, saat keempat kunci muncul, mereka mengarahkan keempat patung dan terbang ke mulut mereka. Kakak, pintu aula perunggu perlahan terbuka, memperlihatkan lingkungan gelap di dalamnya. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dalam sekejap, dia bergegas ke pintu dan menghilang. Di belakang mereka, Cold Flow Wood, Ye Tianan, dan yang lainnya memandang ke arah gerbang dengan ekspresi tidak yakin. Saudara Han, haruskah kita masuk? Ye Tianan bertanya pada kayu Cold Flow. Mata Wood yang dingin mengalir berkedip terus-menerus seolah dia ragu-ragu. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata, kalian semua telah melihat kekuatan Lu Ming. Sungguh tak terduga, saya rasa dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dalam pertarungannya dengan kera terbang. Dia jelas merupakan monster top di suatu wilayah super. Temperamen orang seperti itu tidak dapat diprediksi. Jika kita masuk dan menyebabkan dia tidak bahagia, kita hanya akan mati dalam kemarahannya. Kayu Cold Flow melihat ke pintu, matanya dipenuhi ketakutan. Saya setuju dengan pendapat saudara Han. Kita tidak boleh menyinggung perasaan orang seperti itu. Ayo tinggalkan tempat ini. Wu Hui juga berkata. Ye Tianan menghela nafas. Meski dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Segera, kayu Cold Flow dan yang lainnya meninggalkan tempat itu satu persatu dan kembali. Mereka juga mencari harta karun yang tertinggal. Aula perunggu itu sunyi senyap. Setelah Lu Ming bergegas melewati pintu, dia melihat sebuah aula besar. Ada beberapa tungku alkimia besar di aula. Namun, semua tungku alkimia ini telah terkorosi dan kehilangan spiritualitasnya. Lu Ming berjalan mengitari aula tetapi tidak menemukan apapun. Di belakang aula, ada pintu perunggu lain yang tertutup. Lu Ming mendorong dengan kuat dan pintu perunggu terbuka dengan sekali klik. Itu tidak memerlukan kunci. Pintu perunggu terbuka dan Lu Ming masuk. Ini adalah ruangan rahasia, jauh lebih kecil dari aula utama. Ada 2 rak di kedua sisinya, dan di rak itu ada beberapa botol. Di tengah ruangan, ada tungku alkimia. Di satu sisi, ada sebuah meja. Lu Ming adalah orang pertama yang berjalan ke rak dan mengambil botol dan toples. Sayangnya, meski ada pil di dalamnya, pil itu berubah menjadi abu setelah terkikis seiring berjalannya waktu. Semua pil dan ramuan roh tidak berguna. Lu Ming sangat kecewa. Dia berjalan menuju meja lagi. Di atas meja, ada 2 item. Salah satunya adalah sebuah kotak. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan masih utuh bahkan setelah bertahun-tahun. Lu Ming mengambil kotak itu dan membukanya. Dia tercengang. Ada lusinan kristal di dalam kotak itu. Masing-masing berukuran sebesar kelengkeng dan memiliki berbagai warna. Ada yang kuning, biru, merah, hijau. Yang terpenting masing-masing kristal mengeluarkan aura misterius. Itu mirip dengan kekuatan kendali, tapi jauh lebih misterius. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil kristal merah menyala. Dia memeriksanya dengan cermat, lalu tubuhnya sedikit gemetar dan matanya dipenuhi ekstasi. Ini adalah kristal niat. Haha, ini jelas merupakan kristal yang kuat. Lu Ming hampir tertawa terbahak-bahak. Dan EBSP, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mendapatkan kristal niat di sini,
dan lusinan kristal pada saat itu. Kristal kekuatan Upanishad lahir dari kekuatan Upanishad langit dan bumi. Butuh waktu lama untuk memproduksinya. Kristal maksud mengandung maksud padat langit dan bumi yang dapat digunakan untuk memahami maksud langit dan bumi. Setelah kekuatan mereka mencapai puncak, mereka dapat dengan cepat memahami maksud sebenarnya jika mereka menggunakan kristal maksud. Di sisi lain, jika seorang raja bela diri menggunakan kristal niat untuk berkultivasi, pemahaman mereka terhadap niat tersebut akan sangat dipercepat. Dapat dikatakan bahwa kristal niat adalah harta karun yang bahkan membuat iri para raja bela diri. Kristal yang memiliki makna mendalam dibagi menjadi berbagai atribut, seperti angin, api, dan kilat. Namun, tidak peduli atribut apapun, kristal tersebut dapat dijual dengan harga setidaknya 1 miliar kristal spiritual lebih rendah di pasar. Benar sekali, itu adalah 1 miliar kristal spiritual. Harganya sangat mengerikan. Lu Ming menghitung. Ada total 29 kristal niat. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Mata Lu Ming bersinar. Dia tidak membutuhkan keuntungan lainnya. Kristal niat ini saja sudah cukup baginya untuk melakukan pembunuhan. Lu Ming menutup kotak itu dan menyimpannya di kuil tertinggi. Setelah itu, Lu Ming mengambil buku catatan itu dan membukanya. Kali ini, Lu Ming sedikit kecewa. Ini bukanlah buku teknik budidaya rahasia atau teknik seni bela diri. Sebaliknya, itu adalah buku tentang pengalaman memurnikan pil. Tampaknya reruntuhan kuno ini adalah kediaman seorang Grandmaster Alkimia, dan semuanya berhubungan dengan alkimia. Lu Ming tidak tahu banyak tentang prasasti Dao. Dia membalik-balik beberapa halaman dan menyimpannya. Akhirnya, dia berjalan menuju Tungku Pil. Tungku Pil itu setinggi manusia. Itu memiliki desain kuno dan sederhana, dan ada berbagai macam pola bunga yang diukir di atasnya. Namun, tampak gelap gulita. Meskipun tidak membusuk seperti Tungku Pil lainnya, tampaknya tidak memiliki spiritualitas apapun. Lupakan saja, aku simpan dulu. Mungkin saya bisa menjualnya dengan harga bagus. Lu Ming tersenyum dan menyimpan tungku alkimia di cincin penyimpanannya. Setelah melakukan putaran lagi dan tidak menemukan apapun, Lu Ming berjalan keluar dari aula perunggu. Dia menyadari bahwa Han Liumu dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Lu Ming tersenyum. Dia tidak keberatan. Dia secara acak memilih jalan dan keluar. Setelah meninggalkan situs warisan, Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke kota. Ketika Lu Ming kembali ke kota, dia mendengar berita mengejutkan. Sarang naga telah terbuka. Sarang naga. Lu Ming sangat terkejut. Gua naga dikatakan sebagai sarang naga. Di masa lalu, ada naga sejati yang beristirahat. Itu adalah tempat menakjubkan yang sangat terkenal di medan perang kuno di akhirat. Namun, gua naga, serta area luas di sekitarnya, diselimuti rune dan tidak bisa dibuka sama sekali. Dikatakan bahwa bahkan para ahli dari istana surgawi surga Empyrean tidak dapat membukanya. Terakhir kali dibuka adalah beberapa ribu tahun yang lalu. Sekarang sebenarnya dibuka lagi. Itu adalah negeri dengan harta karun yang tiada taranya. Dikatakan bahwa ada banyak obat spiritual dan bahkan harta rahasia yang ditinggalkan oleh naga sejati. Hati semua orang membara dengan semangat saat mereka meninggalkan kota dan menuju Gua Naga. Gua Naga, aku tidak boleh melewatkan ini. Lu Ming bergumam, matanya bersinar. Dia mengembangkan teknik naga perang sejati dan 9 langkah menginjak-injak surga naga, dan dia telah membangkitkan garis keturunan 9 naga. Semuanya berhubungan dengan naga, jadi bagaimana dia bisa melewatkan Gua Naga? Teknik naga perang yang sebenarnya telah lama tertahan di level kelima, dan sulit untuk ditembus. Jika dia bisa mendapatkan harta karun yang berhubungan dengan naga sejati, dia mungkin bisa menerobos. Lu Ming segera naik ke udara dan menuju ke arah Gua Naga. Gua Naga terletak di pegunungan luas di sebelah barat. Jaraknya lebih dari 1 juta mil dari tempat ini. Lu Ming melaju kencang. Saat malam tiba, Lu Ming memasuki kuil tertinggi. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan roh level 5 yang dia peroleh dari Yu Feishi dan yang lainnya dan mengaktifkan 10.000 tubuh tempur spiritual untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Tubuh fisik Lu Ming meningkat pesat lagi. Keesokan harinya, Lu Ming melanjutkan perjalanannya. Ledakan, ledakan. Ketika Lu Ming melewati hutan,
dia mendengar suara gemuruh datang dari depan. Seseorang sedang berkelahi. Sosok Luming bergerak dan dia melompat ke dalam hutan seperti hantu. Suara gemuruh semakin keras. Luming mendekat dengan cepat dan terbang ke sebuah pohon besar yang mengharuskan beberapa orang untuk memeluknya. Dia bersembunyi di dahan dan melihat ke depan. Beberapa ribu meter jauhnya, lebih dari 100 sosok mengelilingi sebuah sosok. Awan angin pedang. Sekilas Luming tahu bahwa sosok yang dikelilingi adalah jenius nomor 1 di peringkat Kaisar Awan, Jian Fengyun. Tuan Muda Tong Tiandia, Lan Yundao dan Yan Feixun juga ada di sini. Luming mengalihkan pandangannya dan melihat Tuan Muda Tianxi, Lan Yundao, dan yang lainnya di antara orang-orang yang mengepung Jian Fengyun. Tidak hanya itu, ada juga para jenius dari wilayah Sungai Seribu. Luming melihat air musim gugur, Jiang Chun, dan seorang pemuda yang anggun seperti Jade. Orang ini menduduki peringkat ke-18 di wilayah Sungai Seribu dan pernah meninggalkan bekas luka di wajah Jian Fengyun. Selain itu, ada banyak ahli dari perairan seribu sungai yang tidak diketahui Luming. Jian Fengyun, saya menyarankan Anda untuk menghentikan perjuangan sia-sia Anda. Kamu akan mati hari ini. Tuan Muda Tian Dia mencibir. Tian Dia, kamu sangat tercela. Beraninya kamu menyerah pada wilayah Sungai Seribu dan menjadi antek mereka. Saya, Jian Fengyun, malu berada di pihak yang sama dengan Anda. Jian Fengyun meraung. Saat ini, tidak kurang dari 10 luka di tubuhnya, dan dia berlumuran darah. Jian Fengyun, jangan bersikap kasar. Inilah yang disebut dengan orang bijak yang tunduk pada keadaan. Para jenius dari ribuan sungai dan perairan memiliki potensi naga dan burung phoenix. Mereka semua adalah talenta luar biasa. Anda tidak dapat membandingkannya dengan mereka. Saya bergabung dengan mereka karena saya ingin belajar dari mereka. Jian Fengyun, jika kamu menyerah sekarang, aku dapat membantumu memohon belas kasihan dan membiarkanmu hidup. Tuan Muda Tian, dia berteriak. Tuan Muda Tian di awalnya bangga dan sombong, berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang langka di dunia. Namun, setelah memasuki medan perang kuno di bagian timur bawah, dia menyadari bahwa dia salah, sangat salah. Ada terlalu banyak orang jenius, dan salah satu dari mereka tidak lebih lemah darinya. Ada juga banyak orang yang lebih kuat darinya. Apalagi saat bertemu dengan ahli wilayah Sungai Seribu, dia langsung pasrah. Tentu saja Lan Yundao, Yan Feixun, dan yang lainnya juga menyerah. Sebagai antek-antek di wilayah Sungai Seribu, mereka membunuh orang-orang di peringkat Kaisar Awan yang tidak menyerah dan mengepung Jian Fengyun. Tian Dia ini, sebagai seekor anjing, sangat cocok. Di antara kerumunan, seorang pemuda berjubah biru dengan sungai besar di atasnya berkata sambil tersenyum. Saudara Wan benar, alasan mengapa saya tidak membunuh mereka adalah karena saya pikir saya dapat menggunakannya untuk mengontrol pegunungan Yundi dengan lebih baik di masa depan. Itu lebih baik daripada membunuh mereka. Pemuda bergelar dewa itu menjawab. Dengan bakatnya, dia tampil sangat hormat di samping pemuda ini. Tidak buruk, pemuda berjubah biru itu mengangguk. Pada saat ini, rambut Jian Fengyun berdiri tegak saat dia berteriak, Wei Tianxie, kamu tidak tahu malu dan takut mati. Mengapa saya, Jian Fengyun, takut mati? Mereka hanya sekelompok antek. Cukup, Tuan Muda Tian Dia berteriak dengan marah. Disebut pesuruh oleh Jian Fengyun, wajah Tuan Muda Tian Dia memerah. Jian Fengyun, bukankah ini semua salahmu? Dan si Bestart Luming, kalian buta dan berani telah menyinggung para jenius di wilayah Sungai Seribu. Jika Anda jujur dan mencari perlindungan dengan para jenius dari ribuan sungai, tidak akan ada banyak masalah hari ini. Tuan Muda Tian Dia meraung histeris. Itu benar, Jian Fengyun, kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Anda gagal mengenali orang yang tangguh, terutama Luming, bajingan kecil itu. Ia bahkan berani melukai surga kesayangan kawasan Sungai Seribu. Dia pantas mati. Lan Yundao juga berteriak. Hahaha, sekelompok sampah, yang paling tidak tahu malu dari semuanya. Saat itu, aku seharusnya bekerja dengan Luming untuk membunuh kalian semua. Jian Fengyun tertawa terbahak-bahak. Jian Fengyun, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang. Bersiap untuk mati. Juga, Luming, si B** jingan itu, cepat atau lambat akan mati.
Ketika saatnya tiba, kalian berdua akan menjadi teman. Tuan Muda Tian, dia mencibir. Ah, benarkah? Aku di sini, mari kita lihat bagaimana kamu membunuhku. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Sebuah suara terdengar, dan sesosok tubuh keluar dari pohon besar. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Siapa ini? Ekspresi semua orang berubah drastis. Ratusan pasang mata memandang Lu Ming serempak. Lu Ming, itu kamu. Tuan Muda Tianxi, Lan Yundao, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget ketika mereka melihat Lu Ming. Haha, Lu Ming, aku tidak tahu apakah kamu bodoh. Anda sebenarnya berani keluar sendiri. Saya sangat mengagumi kecerdasan Anda. Tapi ini bagus. Ini menyelamatkan kami dari kesulitan mencarimu. Wajah Lan Yundao dipenuhi ekstasi. Bajingan kecil, apakah kamu di sini untuk memohon belas kasihan? Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Bagaimana dengan ini? Jika Anda setuju untuk menjadi anjing saya selama 20 tahun, saya dapat memohon kepada surga favorit di wilayah Sungai Seribu untuk menyelamatkan nyawa anjing Anda. Air musim gugur juga mencibir. Cara dia memandang Lu Ming sangat dingin dan kejam. Dia tidak sabar untuk merobek Lu Ming menjadi ribuan bagian. Dia mengira Lu Ming keluar untuk memohon belas kasihan. Namun, bagaimana dia bisa menyetujuinya dengan mudah? Dia ingin mempermalukan Lu Ming sebelum membunuhnya. Dari mana datangnya para idiot ini? Lu Ming melirik Lan Yun dengan acuh tak acuh. Dia melirik ke air musim gugur dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalimat ini, ditambah dengan ekspresi menghina Lu Ming, hampir membuat mulut Lan Yundao dan Li Qiushui berputar karena marah. Kamu sedang mencari kematian, kamu sedang mencari kematian. Li Qiushui meraung. Lu Ming, cepat pergi dan kabur. Anda harus mengungkap tindakan tak tahu malu Tuan Muda Tianxi, Lan Yundao, dan yang lainnya kepada publik. Jangan biarkan dunia tertipu oleh mereka. Teriak Jian Fengyun. Jangan pernah memikirkannya. Ekspresi Tuan Muda Tianxi, Lan Yundao, dan yang lainnya berubah drastis. Tindakan mereka tidak boleh disebarluaskan. Kalau tidak, tidak akan ada tempat bagi mereka di pegunungan Yundi. Bas, Tuan Muda Tianxi, Lan Yundao, Jiru Feng, Yang Liuji, dan yang lainnya bergerak dan menerkam Lu Ming. Namun, ada senyuman tipis di wajah Lu Ming. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Bayangan berkedip-kedip. Tuan Muda Tian dia dan anggota kelompok lainnya mengepung Lu Ming. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Tuan Muda Tian dia mencibir. Ai, melihat ini, Jian Fengyun menghela nafas panjang. Matanya dipenuhi keputusasaan. Lu Ming dikepung. Tidak ada yang akan menyebarkan berita tentang perilaku tercela Tuan Muda Tianxi dan yang lainnya. Apakah pegunungan Cloud King akan jatuh ke tangan orang-orang ini dan dikendalikan oleh ribuan sungai? Jian Fengyun tidak bisa menerima ini. Lu Ming, kamu berhasil melarikan diri terakhir kali. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Lan Yundao memandang Lu Ming sambil tersenyum dingin. Oh, apa menurutmu aku tidak akan menamparmu sampai mati jika kamu melakukannya? Lu Ming melirik Lan Yundao dan berkata, Lu Ming, jangan terlalu sombong. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Lan Yundao berteriak dengan ekspresi percaya diri. Ledakan, aura yang kuat muncul dari tubuh Lan Yundao. Tahap awal leluhur bela diri 7 dan selama periode waktu ini, budidaya Lan Yundao telah membuat terobosan lain. Dia telah mencapai tahap awal alam leluhur bela diri tingkat 7. Tidak heran dia begitu percaya diri. Haha, Lu Ming, mati. Aku akan membunuhmu semudah membunuh ayam. Lan Yundao tertawa terbahak-bahak. Cahaya biru keluar dari tubuhnya dan pancaran pedang yang menyilaukan menebas ke arah Lu Ming. Dia memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang di wilayah Sungai Seribu mencibir dan menyombongkan diri. Namun, Lu Ming tidak bergerak menghadapi sinar pedang seperti itu. Jangan bilang kalau dia terkejut dengan terobosan Lan Yundao. Tuan Muda Tian dia terkekeh. Matilah, Lu Ming, mati. Yang Liuji menggeram. Dia akan melihat Lu Ming mati di depannya, dan dia merasa sangat nyaman. Sejak dia bertemu Lu Ming di sisa-sisa istana Kaisar Yun, dia telah ditekan oleh Lu Ming dalam segala hal.
Dia selalu berharap Lu Ming akan mati. Sekarang, hal itu akhirnya menjadi kenyataan. Bas. Cahaya saber biru tampak seperti terkondensasi dari batu permata biru. Itu sangat jernih, cemerlang, dan kuat. Itu akan mendarat di kepala Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming pindah. Yang mengejutkan semua orang, dia benar-benar menamparkan. Bang! Sebuah telapak tangan mendarat di atas cahaya pedang biru. Cahaya pedang biru itu meledak seperti gelembung yang rapuh. Kemudian, telapak tangan itu tidak berhenti dan terus menamparkan wajah Lan Yundao. "Pa!" Suara tajam terdengar dan Lan Yundao memekik darah. Tubuhnya berputar beberapa lusin kali di udara karena kekuatan tamparan sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Cek aku, cek aku. Lan Yundao memelototi Lu Ming, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat berikutnya, dengan bunyi celepuk, tubuh Lan Yundao terkoyak dan darahnya mengalir ke seluruh tanah. Dia sudah mati. Lan Yundao sudah mati. Dia ditampar sampai mati oleh Lu Ming. Ini, mata Tuan Muda Tianxi, Yang Liuji, Yan Feixun, dan Li Qiushui sebesar telur, dan mulut mereka terbuka lebar sehingga bisa menelan bangkai tikus. Bagaimana mungkin? Kamu curang? Kamu pasti curang. Setelah beberapa saat, Yang Liuji bereaksi dan berteriak histeris. Lan Yundao, yang jauh lebih kuat darinya, dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tamparan. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Dia merasa sulit untuk menerimanya. Di sisi lain, pemuda segel Dewa Giok, pemuda berjubah biru, dan para jenius lainnya dari wilayah Sungai Seribu juga menjadi serius. Kamu hanyalah seekor semut. Kamu sangat menyebalkan, membuat keributan sepanjang hari. Aku akan mengirimmu untuk menemaninya. Lu Ming melirik Yang Liuji dengan dingin. Jangan. Yang Liuji terkejut dan segera mundur. Tapi, wuss. Dan EBSP, seberkas cahaya tombak ditembakkan dan menembus tenggorokan Yang Liuji. Yang Liuji mencengkeram tenggorokannya erat-erat, matanya dipenuhi keengganan. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah, tidak bernapas. Sekarang giliranmu. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke Tuan Muda Tianxi, Yan Feixun, dan yang lainnya. Ekspresi Tuan Muda Tian Dia dan yang lainnya berubah drastis. Lu Ming, jangan terlalu sombong. Para jenius dari wilayah Seribu Sungai ada di sini. Mereka tidak akan mentolerirmu. Tuan Muda Tian, dia berteriak. Kekuatan tempur Lu Ming membuat hatinya bergetar. Meskipun dia lebih kuat dari Lan Yundao, dia tidak bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Kekuatan tempur Lu Ming jelas melebihi miliknya. Bunuh dia. Aku harus membunuhnya dengan air Sungai Seribu. Jika tidak, akan ada lagi Jian Fengyun dan pegunungan Yundi. Saya tidak akan bisa menonjol lagi. Tuan Muda Tian dia meraung dalam hatinya. Dia memandang Lu Ming, hatinya dipenuhi rasa cemburu. 1000 sungai, mereka tidak akan bisa pergi. Lu Ming tersenyum tipis. Namun, perkataannya menimbulkan keributan di kalangan masyarakat di wilayah Sungai Seribu. Apa maksud anak ini? Apakah menurutmu dia akan mengampuni nyawa kita? Sungguh anak nakal yang sombong. Kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Anda pikir Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda memiliki beberapa keterampilan. Bocah ini pantas mati. Dia berani membalas kami bahkan sebelum dia memasuki medan perang kuno bagian timur. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup di dunia ini. Suara dingin terdengar dari Sungai Seribu. Bahkan Jian Fengyun pun tercengang. Dia tidak tahu apa niat Lu Ming. Namun, Tuan Muda Tianxi, Yan Feixun, dan yang lainnya sangat gembira. Lu Ming benar-benar bodoh karena menjadi begitu sombong. Mereka tidak perlu melakukan apapun sekarang. Paragon dari wilayah Sungai Seribu pasti tidak akan melepaskannya. Seperti yang diharapkan, aku akan membunuhmu. Seorang pemuda berpakaian ungu melangkah keluar dengan tatapan seperti kilat.